Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami kesulitan yang besar, atau ketika kita mengalami kekurangan kasih yang besar, terkadang kita mengatakan bahwa Allah tidak mencintai kita. Allah sungguh-sungguh jauh dari kita. Tapi ingatlah, ketika pengalaman berat ada dalam kehidupan kita, tetapi di dalam hati dan jiwa kita masih ada cinta dan kasih, justru disitulah Allah itu ada. Allah itu bukan hanya di situasi di luar diri kita, tetapi justru kehadiran Allah ketika jiwa dan raga dan hati kita merasa nyaman dan tenang. Kehadiran Allah itu adalah ketenangan jiwa kita dan kesungguhan kita berbagi kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman ini bisa kita temukan ketika bagaimana Paulus dan para murid lainnya berjuang di Kolose. Bagaimana mereka dengan kesetiaan yang penuh mewartakan kebenaran Allah di dalam diri semua manusia. Apa itu kebenaran? Apa yang diwartakan tentang kebenaran? Kebenaran yang diwartakan adalah menyatakan yang benar tentang Yesus adalah Allah, mengungkapkan inti hidup di dalam diri Yesus sendiri, bahwa Dia sungguh-sungguh benar Anak Allah. Kesetiaan yang kita lihat bukan hal yang mudah. Paulus berjuang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi justru karena kesetiaannya menjadikannya satu figur, menjadi alat bagi Allah. Demikian juga di dalam Injil, kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diutus oleh Allah. Dengan kita memiliki sikap yang baik, perbuatan yang baik, tutur kata yang baik,
kita sudah menyatakan dan mewartakan kebenaran Allah ada di dalam hati kita. Ingatlah, ketika aku memberikan cinta yang besar bagi sesamaku, dengan sendirinya aku akan menemukan cinta yang besar dari sesamaku. Tidak ada gunanya, tidak ada artinya kita memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, tapi tidak ada satu orang pun yang mencintai kita. Justru karena ada orang yang mencintai kita, maka kita berjuang memberikan yang terbaik, mencari uang yang banyak agar kita mampu memberikan kebahagiaan bagi sesama. Kita adalah utusan Allah. Semoga kita mampu mewartakan belas kasih Allah bagi sesama. Seperti tema yang diberikan kepada kita di dalam bulan Kitab Suci Nasional dalam Keuskupan Surabaya, mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan dalam Injil Markus. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam kebersamaan? Ingatlah, justru karena kehadiran kitalah kita mampu mewujudkan bahwa Allah itu adalah Yesus, adalah Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh memberikan rahmat dan belas kasih bagi sesama. Tuhan memberkati.